Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kematian Yesus Tidak Meniadakan Penghakiman. Kalau mau jujur, kebanyakan orang Kristen, bahkan mungkin hampir semua orang Kristen, tidak pernah memikirkan yang namanya penghakiman. Hal itu bisa jadi karena pemahaman yang tidak utuh, tidak lengkap atas kekristenannya. Yang mereka pahami, suatu saat ketika hari hidup mereka di bumi ini berakhir, mereka menutup mata di bumi, mereka buka mata di surga. Dikesankan begitu. Sekalipun banyak ayat-ayat Alkitab yang menyatakan adanya pengadilan Allah, seperti tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 10, di mana dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ibrani 9 ayat 27, sesudah mati manusia akan dihakimi, dan masih banyak ayat lainnya. Namun, tetap saja hal itu tidak membuat mereka merasa gentar dan takut untuk menghadapinya. Sepertinya alam bawah sadar mereka selalu berkata, aman dan pasti masuk surga. Sebab Tuhan Yesus telah mati menebus semua dosa-dosanya. Pemahaman seperti ini juga memberi kesan bahwa kematian Yesus itu hanya berlaku bagi orang Kristen saja. Sehingga oleh penebusan itu tidak ada lagi yang perlu ditakutkan dengan keberdosaannya. Sebab ketika percaya pada Tuhan Yesus, pasti selamat, dengan pengertian ketika mati pasti masuk surga, tanpa perlu dihakimi terlebih dahulu. Padahal saudara, Tuhan Yesus mati itu bukan untuk kelompok orang tertentu saja. Dalam hal ini bukan hanya untuk orang Kristen saja, bukan saudara. Yesus mati itu untuk semua orang. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Jelas. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kematiannya pun untuk mengangkut semua dosa manusia, dosa dunia, bukan dosa sekelompok orang tertentu saja. Dalam hal ini, dosa orang Kristen saja. Bukan. Yohanes 1 ayat 29 dengan jelas mengatakannya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam terjemahan lain dikatakan mengangkut dosa dunia. Jadi, saudara,
Yang diselesaikan itu dosa dunia, semua dosa manusia, bukan manusia yang beragama Kristen saja. Itu pun Tuhan Yesus lakukan satu kali untuk selama-lamanya, yang artinya sempurna. Kematiannya menebus semua dosa manusia, baik manusia yang pernah ada, yang sekarang ada, dan yang akan ada. Baik dosa yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, ataupun yang akan dilakukan. Semua sudah diselesaikan di kayu salib. Ibrani 7 ayat 27, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Maka, kalau ada orang Kristen yang berpikir karena dosanya telah ditebus oleh darah Yesus, lalu bisa langsung masuk surga dan tidak perlu dihakimi, mestinya bukan hanya orang Kristen saja yang masuk surga, tapi semua orang. Sebab Yesus mati kan untuk semua orang. Sekalipun orang belum percaya Yesus, tapi kan dosanya sudah diampuni. Artinya sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, seperti yang dialami orang Kristen. Dan logikanya kan surga itu untuk orang yang sudah dibenarkan, yang sudah diampuni dosanya. Apa benar seperti itu? Tentu tidak, saudara. Yang benar, justru karena Yesus mati di kayu salib, ada penghakiman, ada pengadilan Allah, ada pertanggungjawaban bagi tiap-tiap orang, yang mana tiap-tiap orang nantinya akan dihakimi menurut hukum yang mereka kenal. Begitu, saudara. Sebaliknya, kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak akan ada penghakiman. Sebab semua manusia akan meluncur ke api kekal neraka tanpa kecuali. Sebab semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut atau kebinasaan. Roma 6 ayat 23. Dengan demikian sangat jelas, saudara, bahwa kematian Yesus itu tidak meniadakan penghakiman, tetapi penghakiman, pengadilan Allah tetap ada, seperti dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ini berarti kita semua memang harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Maka mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus siap sejak sekarang. Sebab yang namanya kematian bisa datang kapan saja dan menimpa siapa saja. Itu satu kepastian dan satu-satunya yang pasti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.